Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Padilla Fujianti dengan NPM 10221001 dari Prodi S1 Akuntansi kelas karyawan B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi bisnis model kanvas yang dikaitkan dengan ruang lingkup pekerjaan yang sudah saya jalankan. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah Kreativitas dan Inovasi Bisnis 2 dengan dosen pengampu Bapak Denny Murdani, SIKOM, SMMM. Saya bekerja sebagai admin pada salah satu perusahaan pengadaan barang dan jasa di Kota Bandung. Dan berikut adalah bisnis model kanvasnya. Yang pertama yaitu ada customer segment. Customer segmentnya itu untuk perusahaan yang masih belum terlayani dalam pengadaan produk perlengkapan pemasaran. Kemudian yang kedua ada customer relationship. Membangun hubungan pelanggan dengan berhubungan langsung dengan pelanggan dan mendengarkan masukan dari pelanggan. Kemudian ada channels. Yang pertama, marketing. Yang kedua, e-katalog. Yang ketiga, LKPP atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Kemudian yang keempat ada key research. Yang pertama yaitu fasilitas kantor yang dilengkapi dengan pelayanan karyawan yang baik. Yang kedua, harga barang dan jasa bisa menyesuaikan. Yang ketiga, pembayaran bisa di awal atau di akhir setelah barang diterima. Kemudian yang selanjutnya ada key partners. Yang pertama ada supplier, dan yang kedua ada cargo. Kemudian ada value proposition. Value proposition-nya yaitu nilai yang diberikan perusahaan adalah memberikan kemudahan bagi pihak kedua dalam memperoleh dan membeli perlengkapan produk yang sedang diperlukan. Jadi kita sebagai perusahaan membantu perusahaan lain yang sedang memperlukan produk yang mereka butuhkan. Jadi kita bisa mempermudah perusahaan mereka untuk mencari produk tersebut. Kemudian ada key activities-nya. Key activities yang pertama ada analisis kebutuhan perusahaan. Biasanya kita menganalisis terlebih dahulu kebutuhan perusahaan, dari mulai kuantitinya dan spesifikasi yang diinginkan, karena ditakutkan ada perbedaan spesifikasi pada saat pengiriman barang. Yang kedua ada analisis supplier. Biasanya proses ini membutuhkan pertimbangan yang sangat lama, karena kita harus benar-benar mengetahui produk yang dijual oleh supplier tersebut. Proses analisis ini akan mengerucutkan pilihan pada beberapa vendor atau supplier yang dianggap paling tepat untuk dilanjutkan ke proses berikutnya. Kemudian yang ketiga ada tahap penawaran. Setelah menganalisis supplier, kemudian kita melakukan penawaran. Penawaran yang diberikan bisa saja beragam, mulai dari penawaran harga sampai ke spesifikasi. Kemudian ada pemilihan vendor. Proses negosiasi akan terjadi, sehingga perusahaan bisa menilai lebih jauh pihak vendor atau supplier mana yang paling cocok untuk dijadikan pihak penyedia barang. Negosiasi ditujukan untuk mendapatkan penawaran yang nilainya paling menguntungkan untuk perusahaan. Vendor atau supplier paling tepat akan dipilih untuk kemudian dilanjutkan ke tahapan berikutnya dalam prosedur pengadaan barang. Kemudian selanjutnya ada pembuatan purchase order, kontrak dan dokumen sejenisnya. Jadi setelah kita menyepakati perjanjian antara perusahaan dengan supplier, perusahaan kemudian menerbitkan purchase order agar barang yang dipesan bisa segera dikirim. Kemudian selanjutnya ada pengecekan dan penerimaan barang. Pemesanan akan diproses dan barang akan datang sesuai dengan jadwal. Pengecekan kualitas segera dilakukan, bersamaan dengan pengecekan kuantitas. Dua hal ini wajib dipastikan sesuai dengan pesanan yang dibuat dan kesepakatan yang sudah ditandatangani. Jika terdapat kuantitas atau kualitas yang tidak sesuai, perusahaan melalui bagian pengadaan barang bisa melakukan komplain pada penyedia barang. Kemudian yang terakhir ada pembayaran. Setelah semua urusan terkait barang yang dipesan sudah selesai dan sesuai, perusahaan akan menerima invoice dari penyedia barang untuk tahapan pembayaran akhir.
Jumlah yang tertera pada invoice ini akan sesuai dengan kesepakatan awal, dan perusahaan bisa membayarkan jumlah tersebut dengan metode yang telah disetujui. Kemudian selanjutnya ada revenue stream. Biasanya keuntungan didapat dari pihak ketiga yang memberikan harga barang lebih rendah dari yang lainnya. Tetapi jangan sampai proses pengadaan barang yang dilakukan perusahaan mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan. Yang terakhir ada cost structure. Yang pertama, cost strukturnya yaitu biaya pembelian barang. Yang kedua ada biaya pengemasan barang. Yang ketiga ada biaya pengiriman barang. Yang keempat ada fee marketing. Yang terakhir untuk biaya tetap perusahaannya adalah biaya operasional dan biaya gaji karyawan. Mungkin hanya itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.